Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Aisyah Hasir, NIM 20040101033 dari kelas X 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang isu gender dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama, konsep gender. Gender adalah konstruksi sosial yang merujuk pada peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Berbeda dengan seks yang merujuk pada karakteristik biologis seperti organ reproduksi dan hormon, gender bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring waktu dan tempat. Faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan konsep gender. Stereotip gender yang berkembang dalam masyarakat dapat membatasi peran dan kesempatan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Misalnya, asumsi bahwa laki-laki lebih cocok untuk bekerja pekerjaan teknis dan wanita lebih cocok untuk pekerjaan yang lebih berhubungan dengan emosi dan perawatan. Selain itu, norma dan nilai dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi cara individu memandang dan menginterpretasikan gender mereka. Kemudian berikutnya, kesetaraan gender. Adapun kesetaraan gender memiliki makna terrealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender pada prinsipnya mengatakan bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan kesempatan hidup. Di tempat kerja, kesetaraan gender menjadi penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Menurut studi McInnes Global Institute, jika kesetaraan gender tercapai, akan ada peningkatan ekonomi global sebesar 28 triliun US dollar pada tahun 2025. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan kesetaraan gender adalah Accenture. Mereka telah menetapkan target untuk mencapai keterwakilan gender yang seimbang di seluruh level perusahaan, termasuk di level kepemimpinan. Akibatnya, mereka berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di level manajemen senior dari 25% menjadi 36% dalam waktu 5 tahun. Selain itu, mereka juga melihat peningkatan kinerja finansial dan inovasi di perusahaan. Kemudian, prinsip kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan gender yang harus diterapkan di tempat kerja adalah menghilangkan segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan karir dan promosi, serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur di tempat kerja tidak memihak pada satu jenis kelamin tertentu. Perusahaan dapat menerapkan prinsip ini dengan cara melakukan pelatihan dan edukasi tentang kesetaraan gender kepada seluruh karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah gender, serta mengevaluasi dan merevisi kebijakan dan prosedur yang sudah ada untuk memastikan kesetaraan gender tercapai. Contoh tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender adalah memperkenalkan program diversitas dan inklusi tujuan untuk meningkatkan keterwakilan gender dan kelompok minoritas lainnya di tempat kerja, memberikan akses yang sama untuk peluang karir dan promosi, serta memantau dan melaporkan indikator gender seperti rasio keterwakilan gender dan kesenjangan gaji antara pria dan wanita. Kemudian isu gender dalam pasar tenaga kerja. Isu gender dalam pasar tenaga kerja masih menjadi perbincangan hangat di era modern ini. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, masih terjadi segregasi pekerjaan
di mana perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dan sektor yang kurang bergengsi. Hal ini berdampak pada kesempatan karir dan promosi yang lebih sedikit bagi perempuan. Diskriminasi dan pelecehan seksual juga sering terjadi di tempat kerja. Selain itu, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Bahkan, Badan Pusat Statistik melaporkan kesenjangan upah buruh berdasarkan gender paling besar terjadi dalam kelompok tenaga usaha jasa, yaitu 43% pada tahun 2021. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan misalnya mencatat kesenjangan upah sebesar 6,31% pada tahun 2021, melebar dari 2,77% pada tahun 2020. Gender wage gap berdasarkan jenis pekerjaan yang bernilai positif berarti bahwa laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada perempuan pada jenis pekerjaan tertentu. Hal ini berlaku sebaliknya apabila bernilai negatif. Secara keseluruhan, BPS melaporkan bahwa kesenjangan upah gender turun sedikit ke 20,39% pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya yang mencapai 21%. Data dan fakta menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan program kesetaraan gender cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan karyawan yang lebih bahagia dan loyal. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengatasi isu-isu gender dalam tempat kerja. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi praktik-praktik yang mengandung kesetaraan gender, seperti memberikan kesempatan yang sama untuk promosi dan pengembangan, menyediakan fasilitas untuk kerja dan kehidupan pribadi, serta melakukan pelatihan tentang kesadaran gender kepada karyawan. Permasalahan gender yang seakan tidak ada habisnya sehingga memunculkan banyak isu di pasar ketenagakerjaan membuat berbagai upaya dilakukan, termasuk perubahan terhadap peran serta perempuan di segala bidang kehidupan. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kesetaraan gender yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Kesetaraan gender tampak masih terjadi di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan yang paling mencolok adalah di bidang pemerintahan. Keterwakilan dalam industri tertentu. Keterwakilan gender di industri tertentu seperti teknologi, keuangan, dan manufaktur masih menjadi isu yang dapat diperhatikan. Meskipun terdapat peningkatan dalam keterwakilan gender di beberapa industri, namun masih banyak perusahaan yang belum menerapkan kesetaraan gender secara merata. Satu contoh perusahaan yang berhasil meningkatkan keterwakilan gender di industri teknologi adalah Google. Mereka telah meluncurkan program Women Tech Maker yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di bidang teknologi. Program ini memberikan pelatihan dan dukungan bagi perempuan yang ingin berkarir di bidang teknologi. Manfaat yang diperoleh dari program ini adalah diversitas tim yang lebih baik dan inovasi yang lebih kreatif. Penyebab pembagian tenaga kerja berdasarkan gender. Pembagian tenaga kerja berdasarkan gender masih terjadi di banyak perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain stereotip gender, peran gender dalam keluarga, dan diskriminasi. Stereotip gender adalah pandangan umum tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertindak dan bekerja. Stereotip ini dapat mempengaruhi perekrutan karyawan dan pembagian tugas di tempat kerja. Selain itu, peran gender dalam keluarga juga mempengaruhi pembagian tenaga kerja. Perempuan seringkali dianggap lebih cocok untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, sehingga sulit bagi mereka untuk mengejar karir di tempat kerja. Diskriminasi juga menjadi faktor penyebab pembagian tenaga kerja berdasarkan gender. Diskriminasi dapat terjadi dalam bentuk penggajian yang tidak adil, pengabaian hak-hak karyawan perempuan, ataupun
pelecehan seksual di tempat kerja. Sekian terkait isu gender dalam pasar tenaga kerja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.